Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan spesial berkenaan dengan penulisan soal standar bagian yang kedua, sebagai kelanjutan dari sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan komponen soal pilihan ganda. Kali ini akan menyajikan berkenaan dengan tanda elipsis pada soal pilihan ganda. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tentu penulisan soal standar ini disajikan bagi Bapak Ibu Guru agar bisa menyajikan soal yang berkualitas dan tentunya standar. Pada topik tanda elipsis di soal pilihan ganda, nanti kita sedikit review mengenai struktur soal pilihan ganda, kemudian pengertian dan kegunaan dari tanda elipsis, contoh dari penggunaan tanda elipsis, dan seringkali yang terjadi kekeliruan pada tanda elipsis ya. Dan nanti kita analisis, kita aplikasikan pada model-model soal standar di ujian nasional pada penggunaan tanda elipsis. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Oke, sedikit kita review kembali untuk Bapak Ibu Guru berkenaan dengan struktur soal pilihan ganda. Telah kita sajikan sebelumnya bahwa soal pilihan ganda itu pertama terdiri dari nomor soal ya, kemudian stimulus ya, kemudian pokok soal atau STEM, dan kemudian diikuti oleh option jawaban atau pilihan jawaban yang nanti terdiri dari jawaban benar dan jawaban salah atau pengecoh atau distraktor. Untuk lebih jelas bisa disimak di video sebelumnya. Oke, sekarang kita fokus pada tanda elipsis. Apa itu tanda elipsis? Tanda elipsis adalah tanda baca berupa 3 buah tanda titik yang berderet ya, seperti pada ditunjukkan ya. Jadi 3 tanda titik yang ditulis berderet. Jadi sekali lagi, tanda elipsis adalah tanda baca berupa 3 buah tanda titik yang berderet. Apa kegunaannya? Beberapa kegunaannya adalah yang pertama untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Kemudian yang ketiga, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Jadi kenapa tanda elipsis ini kita sajikan? Karena tentu dalam soal pilihan ganda ataupun nanti soal esai pasti akan menggunakan tanda elipsis ini. Sehingga dengan menyajikan ini mudah-mudahan soal yang disusun oleh Bapak Ibu Guru bisa menjadi standar ya. Jadi sekali lagi, kegunaan dari tanda elipsis adalah menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan dan memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Berikut ini adalah contoh tanda elipsis yang diterapkan pada kalimat ya. Paling tidak nanti akan disajikan dalam 3, yaitu tanda elipsis di awal kalimat, berada di tengah, dan di akhir ya. Nah, berikut ini adalah tanda elipsis yang berada di depan dari sebuah kalimat ya. Ini tanda elipsisnya. Bla 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 adalah pemanfaatan energi cahaya matahari atau cahaya matahari buatan oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat ya. Nah, sebenarnya tanda elipsis ini adalah akan menggantikan kata yang dihilangkan. Mestinya ini berisi apa nanti? Ya, fotosintesis ya. Nah, fotosintesis yang dihilangkan itu diganti dengan tanda elipsis, yaitu berupa tanda 3 titik berderet 1, 2, 3. Ingat, setelah tanda titik berderet untuk menuju kata berikutnya dijeda oleh spasi ya. Oke, jadi dijeda oleh spasi, bukan langsung berurutan ya. Jadi tanda elipsis, jeda spasi, baru adalah pemanfaatan dan seterusnya. Berikutnya tanda elipsis ya, koma,
berenang-renang ke tepian. Nah, tentu tanda elipsis ini sebenarnya menggantikan frase berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi berakit-rakit ke hulu dihilangkan, diganti dengan tanda elipsis. Karena tanda elipsis ini diikuti dengan tanda koma, tanda baca koma, maka setelah tanda elipsis tidak ada jeda spasi. Jadi langsung koma, ya. Jadi sekali lagi, apa bedanya dengan yang di atas? Kalau di atas tanda elipsis diikuti oleh kata berikutnya, ya, sehingga harus ada jeda spasinya. Sementara pada tanda elipsis yang di kedua ini, setelah tanda elipsis diikuti oleh tanda baca koma, maka tanda elipsisnya tidak dijeda oleh spasi, jadi langsung koma, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman. Oke, sekarang kalau letaknya ada di tengah. Penyebab turunnya bla 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 pada musim panen kali ini akan diteliti lebih lanjut. Ya, mungkin jadi di sini ada tanda elipsis ini menggantikan penyebab turunnya produksi beras pada musim panen kali ini akan diteliti lebih lanjut. Ya, nah, tanda elipsis yang berada di tengah, ya, yang menggantikan produksi beras, jadi menggantikan frase. Ini perhatikan diawali dengan jeda spasi, kemudian tanda elipsis atau tanda 3 titik berderet, kemudian jeda spasi lagi baru pada musim panen. Jadi sekali lagi dalam menuliskan tanda elipsis perlu diperhatikan, ya. Diawali dengan jeda spasi setelah kata terakhir, kemudian tanda elipsis atau tanda titik 3 berderet, kemudian jeda spasi baru kata berikutnya. Oke, lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah, nah, ini mestinya akan digantikan dengan kata bahasa Indonesia. Ingat, perhatikan pada tanda elipsis yang posisinya di akhir kalimat. Jadi kalau di tengah ini tanda elipsisnya ada 3 titik berderet, yang pertama di awal juga 3 titik berderet, ini juga 3 titik berderet, maka kalau di akhir kalimat adalah 4 titik berderet, di mana 3 titik berderet ini adalah tanda elipsisnya yang nanti akan menggantikan frase atau kata yang dihilangkan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian 1 titik yang keempat adalah tanda baca akhir dari kalimat. Jadi sekali lagi, tanda titik yang keempat ini adalah tanda titik dari akhir dari kalimat. Oke, jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa lebih jelas. Tanda elipsis yang ada di depan, kemudian di tengah ini berisi 3 titik berderet. Sementara kalau di akhir kalimat itu 4 titik berderet, di mana 3 titik berderet di awalnya adalah tanda elipsis, dan 1 titik yang keempat adalah tanda akhir dari kalimat atau tanda baca titik. Oke, ini catatannya ya. Jadi tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Kemudian tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, sehingga jumlah titiknya 4 buah, ya. Oke, ini adalah beberapa contoh kekeliruan yang mungkin karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman kita menuliskan tanda elipsis. Nah, misalkan contohnya ada kalimat hahaha. Nah, ini diberi titik yang panjang, ya. Nah, mestinya ini salah, ya. Jadi mungkin ini karena ketidakpahaman. Mestinya yang benar adalah, ya, jadi setelah hahaha nanti ada spasi, tanda elipsis, tanda spasi, baru lucu, ya. Mudah-mudahan kalau sudah memahami ini nanti Bapak Ibu guru bisa memperbaiki seandainya sering masih melakukan penggunaan tanda elipsis yang belum tepat, ya. Contoh berikutnya, aku lapar. Nah, ini ada titik 2. Dan bingung akan melakukan apa, ya. Mestinya ini adalah tanda elipsis ini tidak tepat, ya. Yang tepat adalah aku lapar, spasi, tanda elipsis, kemudian spasi, dan bingung akan melakukan apa. Oke, contoh berikutnya. Selamat pagi, bersemangatlah bla bla bla, mungkin ini, ya. Nah, ini kalau diperhatikan setelah bersemangatlah itu langsung disambung. Nah, ini tanda elipsis mungkin, ya, karena titiknya 3, tapi tidak ada jeda spasi. Tapi ingat ini di akhir kalimat, ya. Berarti ini adalah salah. Yang benar adalah selamat pagi,
bersemangatlah. Nah, kemudian ada jeda spasi, kemudian titik 4 ya. Titik 3-nya adalah tanda elipsis, titik yang keempat adalah akhir dari kalimat. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik, sehingga kalau coba kita perhatikan di soal standar di ujian nasional, penggunaan tanda elipsisnya adalah kira-kira sebagai berikut ya. Ini adalah soal di bahasa Inggris. Perhatikan tanda elipsisnya ada di sini. Ya, ini adalah tanda elipsis, di mana dituliskan di sini tanda elipsisnya adalah 3 titik. Ya, 3 titik berurutan. Karena ada tanda baca koma, maka tidak ada jeda spasi. Sementara di sebelumnya ada jeda spasi. Jadi sekali lagi, pada penggunaan tanda elipsis di sini, karena posisi kata atau frase yang akan menggantikan itu setelah titik koma itu mengharuskan ada spasi, maka ini ada spasi. Tapi setelah frase atau kata yang akan menggantikan itu harus ada tanda baca koma, maka setelah titik 3 langsung disambung dengan titik koma. Oke, lanjut berikutnya. Ini adalah soal geografi ya. Mana tanda elipsisnya? Ini ada tanda elipsis di tengah ya. Ya, tanda elipsis di tengah ini berupa titik 3 berderet ya. Maka setelah kata adalah diikuti dengan spasi, tanda elipsis, spasi, dan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ini nanti akan diganti dengan 300 meter, 350 meter, dan seterusnya. Oke, sekarang kalau tanda elipsisnya ada di akhir kalimat ya. Cermati kalimat-kalimat berikut ya. Jadi ini adalah soal bahasa Indonesia ya di ujian nasional. Nah, mana tanda elipsisnya? Nah, tanda elipsisnya adalah di akhir ini. Jadi mestinya kalau kalimat ini nanti lengkap, kalimat yang tidak efektif terdapat pada nomor, jawabannya aja ya, nomor 3 dan 4. Nah, titik gitu ya. Maka penulisan tanda elipsisnya adalah setelah kata pada nomor ada jeda spasi, kemudian diikuti tanda titik sebanyak 4 berderet, di mana 3 titik yang awal itu adalah tanda elipsis yang nanti akan digantikan oleh jawaban C ini. Sementara tanda titik yang keempat adalah tanda baca di akhir kalimat, sehingga tanda titiknya ada 4 berderet. 3 adalah tanda elipsis yang akan digantikan jawaban yang C ini. Sementara titik yang keempat adalah tanda baca titik di akhir kalimat. Oke, lanjut ya. Berikut ini soal kimia ya, masih sama. Ini berada di posisi akhir, sehingga karena di akhir dia ada 4 tanda titik berderet. Ingat, setelah adalah spasi, kemudian tanda titik 3-nya adalah tanda elipsis, tanda titik yang keempat adalah tanda baca titik di akhir kalimat. Tanda elipsis nanti akan diganti dengan jawaban C ini. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini juga sama. Ini adalah soal biologi ya. Nanti tanda elipsisnya adalah ya ini. Karena di akhir kalimat setelah spasi ada tanda titik 4 secara berderet. 3 yang pertama adalah tanda elipsis, titik keempat adalah tanda baca di akhir kalimat. Oke, ini adalah contoh soal fisika. Tanda elipsisnya di akhir kalimat juga 4 ya. Oke, mudah-mudahan setelah ini nanti bisa menggunakan tanda elipsis dengan tepat dan benar, baik nanti di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ada catatan, nah ini khusus perhatikan, kalau option jawabannya itu berupa kalimat ya. Jadi perhatikan perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah, jadi jawabannya ini jelas berupa kalimat. Kalau berupa kalimat khusus pada pokok soal, maka tanda elipsis di akhir itu jumlahnya adalah 3 ya, bukan 4. Jadi jumlahnya 3. Karena nanti tanda baca titik di akhir kalimat mengikuti yang ada di option jawaban. Jadi karena option jawabannya ini berupa kalimat, maka jadi option jawaban berupa kalimat, maka
pada tanda elipsis di akhir kalimat itu jumlahnya 3, karena tanda titik yang di akhir tanda baca kalimat itu mengikuti tanda titiknya di option jawaban. Jadi sekali lagi, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya. Contoh berikutnya, ya, kalimat kesimpulan berupa akibat yang tepat untuk paragraf tersebut adalah, berarti jawabannya pasti berupa kalimat. Karena option jawabannya berupa kalimat, tanda titik mengikuti kalimat di masing-masing option atau nanti yang akan menggantikan tanda elipsis, maka tanda baca elipsis di akhir kalimat itu jumlahnya 3. Oke, jadi khusus untuk di soal pilihan ganda pada pokok soal yang menggunakan tanda elipsis di akhir, kalau berupa option jawabannya berupa kalimat, maka tanda elipsisnya jumlahnya 3. Tapi kalau berupa frase atau kata, maka tanda elipsisnya disambung dengan tanda baca, sehingga tanda titiknya nanti sebanyak 4. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman yang bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru dalam menyusun soal pilihan ganda, khusus pada penggunaan kata-kata, penggunaan tanda elipsis, sehingga betul-betul soal yang Bapak Ibu buat menjadi soal yang berkualitas dan standar. Terima kasih, sampai ketemu pada berikutnya di penulisan soal standar. Di bagian yang ketiga kita akan fokus pada stimulus dan pokok soal. Silahkan dinantikan dan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.